Kamera warga merekam aksi dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di kawasan padat penduduk di Jalan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kelompok pemuda ini saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul hingga petasan untuk melukai lawannya. Warga di sekitar lokasi sempat membuarkan aksi, namun tak dihiraukan para pelaku yang terlibat hingga akhirnya aparat Polres Metro Jakarta Timur tiba di lokasi dan menggelar sweeping. Petugas pun mendapati sejumlah senjata tajam berbagai ukuran dari lokasi. Belum diketahui pasti apa penyebab aksi tawuran. Ini nih orang dagang jadi pada nutup semua. Takut kesambit lah, apalah. Iya, takut jadi korban. Banyak yang nutup. Kalau saya tanggung, kalau mau nutup susah. Ini biar tenang, tentrem, damai, nggak ada masalah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Warga setempat merasa resah dan berharap aparat kepolisian lebih gencar menggelar patroli. Di Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat sekawanan rampok menyatroni rumah anggota kepolisian yang saat itu tengah ditinggal penghuninya. Para pelaku bolak-balik mencari barang berharga dari dalam rumah. Aksi pelaku sempat dipergoki paman penghuni rumah yang mendapat laporan adanya dua motor mencurigakan di depan rumah keponakannya. Ia kemudian menghampiri dan menegur dua pelaku yang sedang berada di atas motor. Tak lama, dua pelaku lain keluar dari dalam rumah lalu menodongkan diduga senjata api dan sempat melepaskan 3 kali tembakan kemudian melarikan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, aparat Polres Metro Depok masih menyelidiki kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Anyus melaporkan. Dari rekaman video amatir, seorang pengendara sepeda motor yang baru pulang kerja menjadi korban pembegalan di jalan jembatan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Korban AB yang berkendara seorang diri dipepet 6 orang pelaku yang berboncengan sepeda motor. Korban berusaha mempertahankan sepeda motornya, namun pelaku menyabetkan senjata tajam hingga berhasil membawa kabur motor korban. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian perut dan bagian paha. Pelaku berhasil menyelamatkan diri dan masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Telah terjadi pembegalan pada korban AB di jalan jembatan akses Marunda. Korban AB sepulang dari bekerja melewati jalan tersebut, kemudian dipepet dan dibegal oleh 3 motor. Hingga kini, tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Cilincing Jakarta Utara masih memburu kelompok begal sadis tersebut dan sudah memeriksa 3 orang saksi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Anita, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kevin. Masih di awal pekan, masih semangat hari ini? Tentunya masih semangat, masih nuansa liburan. Betul, masih ada beberapa hari ke depan. Kira-kira ada agenda apa kalau kamu nih? Tentunya banyak ya. Banyak. Nanti ya? ada cuplikannya di sini nih Kevin, referensinya. Bisa jadi referensi bagi pemirsa ya. Kita terus lintas pagi sampai selesai. Betul. Pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi, inilah Lintas Sains Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, 2 kelompok remaja di Karawang, Jawa Barat terlibat aksi tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan. Akibatnya 1 remaja kritis mengalami sabetan senjata tajam. Puluhan remaja dari 2 kelompok di Desa Karangsari, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat terlibat aksi tawuran. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam hingga petasan. Diketahui sebelumnya, kedua kelompok remaja berkumpul di warung, namun tak berselang lama, saling serang tanpa tahu penyebabnya. Akibat peristiwa, 1 remaja kritis menderita luka sabetan senjata tajam. Aksi tawuran berlangsung dini hari hingga mengundang perhatian warga yang tengah beristirahat. Teriak-teriak lah, yang lain tuh kata-kata kasar lah. Habis
Warga mengaku resah akan aksi tawuran remaja yang belakangan ini kian marak. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur dihajar massa di kawasan Medland, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku dihajar massa usai ketahuan mengedarkan uang palsu dengan modus order ojek online dengan jarak dekat. Ini orangnya nih, mengedar uang palsu. Pria ini babak belur usai dihajar warga serta pengemudi ojek online di kawasan Ruko Medland, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku diamuk massa usai ketahuan mengedarkan uang palsu dengan target ojek online. Modus pelaku mengedarkan uang palsu adalah memesan ojek online dengan jarak dekat. Saat transaksi, pelaku menggunakan uang palsu Rp100.000. Pelaku sengaja memesan ojek online jarak dekat agar mendapat kembalian uang asli dari korban. Namun aksi pelaku diketahui pengemudi ojek online saat transaksi. Bahkan saat ketahuan, pelaku langsung membuang uang palsu yang dibawanya senilai Rp500.000 dengan pecahan Rp100.000. Pelaku ini nih coba modusnya itu coba ngorder ojek online. Dan setelah melakukan pembayaran dengan uang pecahan Rp100.000, diterimalah dengan ojek online. Nah, otomatis ini pelaku lagi nungguin kembalian nih. Nah, di saat itulah ojek online itu mengetahui bahwa uang itu palsu. Pelaku selanjutnya diamankan petugas keamanan perumahan dan dibawa ke kantor Polsek Cilengsi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, sesosok bayi laki-laki ditemukan warga di sebuah pondok pesantren di Desa Rancagong, Tangerang, Banten. Bayi diduga baru seminggu dilahirkan dan sengaja dibuang orang tuanya yang tidak mau bertanggung jawab. Al-Muharram dan Agus. Nih bayinya nih. Warga Rancagong, Kecamatan Legok, Tangerang, Banten digegerkan penemuan bayi laki-laki di teras pondok pesantren. Bayi yang diduga berusia seminggu ini ditemukan seorang santri yang hendak melakukan aktivitas rutin bersih-bersih. Bayi berada di dalam paper bag lengkap dengan pakaiannya dan popok. Saat ditemukan, bayi dalam kondisi normal dan tali ari-ari masih menempel. Sejumlah warga sempat melihat pelaku pembuang bayi menggunakan jaket ojek online. Menggunakan jaket warna oranye berlogokan online ataupun ojek online. Tidak lama kemudian bapak-bapak tersebut yang membawa tas berwarna hitam menaruh di etalase kaca di pinggir jalan. Paper bag warna hitam, tapi dalamnya ada pampers, ada baju, ada ambet, komplit sih. Kira-kira umur berapa ini? Perkiraan 1 minggu kali karena masih tali pusernya masih ada, belum copot. Usai dievakuasi pemilik pondok pesantren dan warga, bayi ini langsung dibawa oleh Babinsa dan Binmas ke Puskesmas Legok. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, video warga memergoki dugaan penyelewengan ratusan karung beras bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah viral di media sosial. Dalam hasil rekaman, sejumlah warga terlihat mengamankan mobil berisi beras berlabel bantuan pangan dan ratusan kardus yang diduga berisi sembako. Ratusan karung beras berukuran 10 kg yang diduga berasal dari program bantuan sosial ini terlihat diturunkan dari mobil dan disusun di sebuah ruangan salah satu sekolah di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung. Warga yang memergoki aksi ini meminta untuk memberhentikan aktivitas tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih ratusan karung beras bantuan ini didistribusikan keluar wilayah Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Praktik dugaan penyelewengan beras bantuan pangan pemerintah ini bukan pertama kali terjadi. Menurut warga, diduga aksi penyelewengan beras bansos ini sudah 4 kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Diduga sebanyak 4 ton beras bantuan pangan ini diduga dijual oleh Oknum Lurah Gunung Agung dengan harga Rp90.000 per karungnya. Pihak pondoknya menjawab tegas bahwa dia beli barang itu, beli dari Lurah Kampung Gunung Agung di Ketamnya. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai Rp90.000 per sak. Setiap ada bansos semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat, agar bisa menindaklanjuti masalah ini.
Namun saat dilakukan konfirmasi terkait adanya video viral ini, oknum Kepala Desa Gunung Agung tidak dapat dihubungi awak media. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, tower provider di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat roboh. 2 pekerja tewas, 5 lainnya luka, dilarikan ke rumah sakit setempat. Penyebab robohnya tiang penyanggah tower diduga akibat gagal konstruksi. Tower provider yang berada di Jalan Mistar Raya Kafling Bumi Indah Sejahtera Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat roboh saat dalam pekerjaan. 2 dari 7 orang pekerja tewas, sementara 5 pekerja lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi warga ke rumah sakit setempat. 1 pekerja tewas tertimpa beton penyangga tower, sementara 1 pekerja lain tewas di rumah sakit usai dievakuasi. Penyebab rubuhnya tiang penyangga tower provider ini diduga karena gagal konstruksi. Proses evakuasi yang korban selamat sempat ada kesulitan nggak, Bang? Untuk korban selamat sempat juga, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan. Tadi kalau yang korban selamat itu tertindih apa, Bang? Tertindihnya hanya terperangkap aja, terperangkap di dalam itu. Di dalam apa namanya? Dalam beton. Selanjutnya kini kasus masih dalam penyelidikan petugas Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif mutilasi wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku merupakan suami siri korban yang tega membunuh lantaran sakit hati dan juga cemburu terhadap korban. Pria berinisial RTH, warga Tulungagung, Jawa Timur ini hanya tertunduk saat digiring anggota Jatanras Polda Jawa Timur Senin siang. Tersangka merupakan pelaku pembunuhan sadis terhadap UK, perempuan 2 anak warga Blitar yang jenazahnya dimutilasi. Kasus ini mencuat setelah warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, menemukan koper warna merah berisi potongan tubuh manusia pada Kamis 23 Januari 2025 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku menghabisi korban dengan sadis dilatar belakangi rasa cemburu karena korban juga dekat dengan pria lain. Selain itu, tersangka sakit hati karena korban sering menyinggung keluarga pelaku dengan melontarkan kata yang tak semestinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, TSK. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya pisau dapur untuk memotong tubuh korban, tali tampar, serta tas koper untuk membuang potongan tubuh korban. Polisi juga menyita mobil yang digunakan pelaku untuk membuang potongan tubuh korban, 1 unit mobil korban yang dijual pelaku, serta mobil sedan hitam yang dibeli pelaku hasil dari penjualan mobil korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebelumnya, pelaku mutilasi wanita yang jasadnya ditemukan dalam sebuah koper di Ngawi telah ditangkap polisi. Pelaku ternyata merupakan suami siri korban. Satreskrim Polres Ngawi dan Jatanras Polda Jati menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Saat ditangkap di kawasan Madiun, pelaku sedang mengendarai mobil dari arah Ponorogo. Setelah ditangkap, ia mengungkapkan lokasi lain di mana bagian tubuh korban dibuang. Potongan kaki dibuang di Jalan Raya Sampung, Ponorogo, dan kepala di Jalan Raya Watulimo, Trenggalek. Tim forensik mengungkap bagian kaki terpotong 3, 2 bagian lutut ke bawah dan 1 bagian di atas lutut. Berhasil mengidentifikasi hal tersebut melalui metode pengenalan sidik jari dan juga dengan bantuan alat rekognisi yang disebut dengan MABIS. Kemudian hal itu juga diperkuat dengan keterangan dari keluarga korban yang membenarkan ciri-ciri fisik maupun aksesoris. Setelah penangkapan pelaku, polisi gelar olah TKP di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur.
Dengan kawalan ketat petugas, pelaku dihadirkan dalam olah TKP untuk melengkapi proses penyelidikan. Polisi membawa sejumlah benda dari kamar hotel sebagai barang bukti. Setelah olah TKP selesai, pelaku langsung dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Tim iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, bapak dan anak perempuannya terekam CCTV mencuri motor di gang sempit di Cengkareng, Jakarta Barat. Agar tak dicurigai korban dan warga, kedua pelaku sempat mendorong motor hingga keluar gang. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor yang dilakukan seorang bapak bersama anak perempuannya di Jalan Dharma Wanita 1 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya kedua pelaku berjalan kaki sambil mengamati situasi. Meski sempat berpapasan dengan warga, kedua pelaku tetap santai mondar-mandir keluar masuk gang. Usai dirasa situasi aman dan mendapat sasaran motor yang kuncinya masih tertinggal, kedua pelaku langsung beraksi. Kedua pelaku berbagi peran, bapak sebagai eksekutor dan anak perempuannya mengamati situasi. Agar tidak ketahuan, pelaku sempat mendorong motor hingga keluar gang. Korban baru mengetahui motornya digasak maling usai melihat rekaman CCTV. Aksi pencurian di sekitar lokasi sudah 2 kali terjadi dan sangat meresahkan warga. Korban juga sudah melaporkan kasusnya ke Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pengamen seorang waria tak terima diberi uang Rp1.000 berujung cekcok dengan pegawai apotek di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Ya, aksi waria tersebut yang meresahkan ini diketahui sudah berulang kali terjadi. Seorang trans wanita terekam CCTV mengamuk di sebuah apotek di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pelaku ini terjadi usai ia mengamen dan tak terima hanya diberikan uang Rp1.000 oleh pegawai apotek. Khawatir mendapat perlakuan yang tak diinginkan, pegawai apotek merekam kejadian ini dan untuk dijadikan barang bukti. Aksi mengamuk trans wanita ini pun viral. Lucunya, usai viral, pelaku kembali mendatangi apotek dan terlibat cekcok dengan pegawai apotek lain dan bahkan sempat terjadi aksi perampasan ponsel. Aksi trans wanita ini sudah sangat meresahkan dan berulang kali sehingga petugas Sudin Sosial mendatangi lokasi ini untuk mencari keberadaannya. Hingga kini petugas masih mencari keberadaan pelaku yang belum diketahui di mana rimbanya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi komplotan pencurian sepeda motor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam CCTV. Para pelaku sempat menodongkan senjata api saat aksinya dipergoki warga. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di perumahan Puri Harmoni 3, Desa Dayeh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu pelaku masuk ke halaman rumah warga dan langsung menjebol sepeda motor yang terparkir. Sementara pelaku lainnya memantau situasi. Saat pelaku mengeluarkan sepeda motor, seorang warga memergoki dan berteriak maling. Pelaku yang panik langsung kabur dan sempat mengancam warga dengan senjata api. Pelaku mengeluarkan sepeda motor dengan cara merusak kunci motor. Jadi ditarik sampai jalan, pas mau dibawa kabur, motor itu nggak bisa jalan karena posisi emang belum bisa nyalain. Maraknya aksi pencurian sepeda motor membuat warga resah dan berharap pihak kepolisian bisa rutin menggelar patroli dan menangkap para pelaku curanmor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Geger, jasad wanita muda ditemukan warga di area perkebunan teh Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Penemuan mayat di Blok G Gapura Gede. Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita di perkebunan teh Kampung Baru Kaso, Desa Sukamulya, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu sore. Jasad diperkirakan berusia 28 tahun dengan ciri-ciri menggunakan celana hitam dan kemeja abu-abu biru. Jasad pertama kali ditemukan warga yang melintas dan langsung melaporkan ke Polsek setempat.
Polisi yang tiba langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad ke kamar jenazah RSUD Cianjur untuk autopsi. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan sejumlah luka di tubuh korban. Di TKP kemudian ada ditemukan KTP-nya. Dugaan sementara adakah tanda-tanda kekerasan tersebut? Sementara ini masih pendalaman dan masih Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penemuan jasad. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Menolak diceraikan, seorang pria tega siram istrinya dengan air aki di Bandung Barat, Jawa Barat. Usai melancarkan aksinya ini, pelaku melarikan diri dan polisi pun menangkapnya di wilayah Bali. Polisi menangkap Dodi Suhendar, 35 tahun, tanpa perlawanan dari sebuah kamar penginapan di Denpasar, Barat, Bali. Ia ditangkap akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga, lalu kabur ke Bali. Sebelumnya ia menganiaya sang istri, Ayu Fitriana, dengan air aki hingga terluka bakar. Pelaku digelandang ke Polres Cimahi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya, pada 14 Januari lalu, pelaku melakukan aksinya di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku emosi dan menolak diceraikan korban hingga menyiramkan air aki. Antara korban dengan pelaku ini memang dalam proses perceraian. Nah, dalam proses ini pelaku yang merupakan suaminya ini berusaha untuk rujuk. Namun keinginan untuk rujuknya ini tolak oleh korban sehingga mengakibatkan pelaku ini emosi, kemudian menyiramkan. Usai melakukan aksi sadisnya, pelaku kabur ke Bali. Dan untuk membiayai aksi pelariannya, ia menjual mobil dan menyamarkan diri dengan mengganti identitas. Dari Cimahi, Jawa Barat, Ciwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku tawuran yang serang polisi dengan air keras ditangkap di Tangerang Selatan, Banten. Para pelaku mengaku kesal karena aksi tawuran yang mereka jadikan konten di media sosial ini dibubarkan oleh polisi. Polisi menggelandang MH, HR, LK, dan RA karena menyerang dan melukai anggota polisi serta seorang mitra Polsek Ciputat Timur dengan air keras saat membubarkan tawuran di Tangerang Selatan. Keempat pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya setelah melarikan diri. Para pelaku mengaku sengaja menyiram air keras karena kesal aksi tawurannya dibubarkan. Selain menyiram air keras, para pelaku juga menyerang dengan senjata tajam serta merampas sepeda motor. Sementara itu, saat ini kondisi kedua korban sudah membaik, meskipun harus menjalani rawat jalan. Isi dari kegiatan-kegiatan dari kelompok SCBD ini cukup meresahkan, di mana mereka terindikasi kuat beberapa kali melakukan tawuran di daerah Jakarta maupun di daerah Tangerang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria tega menghabisi nyawa sahabatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku tega membunuh korban lantaran sakit hati tak dipinjami uang. Iya, pokoknya dia paling ngulo. Polisi menggelandang Sugiantoro karena tega membunuh temannya sendiri Supriyadi yang merupakan tukang las di Gang Brojo, Purwosari, Pasuruan. Pelaku ditangkap di rumahnya di kawasan Pandaan. Dari pelaku, polisi mengamankan ponsel korban. Aksi pembunuhan dengan memukul menggunakan kursi kecil di bagian kepala sebanyak 2 kali saat korban tertidur. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku menggasak uang tunai sebanyak 3,6 juta rupiah dan ponsel. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega membunuh temannya karena sakit hati dan jengkel tidak dipinjami uang. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara atau seumur hidup. Dia sering utang, jadi kalau nggak punya duit ke tempat korban, utang, buat urun utang. Nah, mungkin pada saat itu agak susah lah, udah gampang gitu, tapi kok dipersulit gitu kan. Akhirnya dia sempat izin juga sama korban ya, mau mandi di sungai kan. Mau di sungai bukannya seger malah kepinger ya kan.
Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan jasad Supriyadi alias Thohir 52 tahun di rumahnya Jalan Brojo, Purwosari, Pasuruan. Hasil pemeriksaan sementara korban tewas akibat luka memar di wajah dan tengkuk belakang kepala. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad bayi perempuan ditemukan tergeletak di pinggir jalan di Pasuruan, Jawa Timur. Diduga bayi itu sengaja dibuang orang tuanya untuk menutup aib lantaran hasil hubungan cinta terlarang. Warga dihebohkan ditemukannya sesosok jasad bayi perempuan di tepi jalan desa Mojoparon, Rembang, Pasuruan. Bayi ditemukan di bawah pipa saluran air di kawasan industri. Petugas pun melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jasad serta memasang garis polisi. Jasad pertama kali ditemukan warga yang akan mencari rumput dengan posisi terbungkus kerudung hitam yang diduga milik ibunya. Jasad dievakuasi ke RSUD Bangil untuk diotopsi dan kini polisi masih menyelidiki untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian berupaya melarikan diri dengan melompati atap rumah warga di Palembang, Sumatera Selatan. Meski sempat kabur, pelaku akhirnya tak berkutik usai ratusan warga mengepungnya. Warga membekuk seorang pelaku pencurian di atap rumah di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Namun ia berontak dan menolak turun. Warga pun semakin geram hingga memaksanya turun dan menghakiminya. Pelaku pun tak berdaya dan nyaris tewas setelah menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Sebelumnya, pelaku diduga mencoba mencuri di dua rumah dengan cara menjebol genteng. Ia pun berupaya melarikan diri dengan cara serupa melalui atap dari satu genteng ke atap genteng yang lain. Itu awalnya. Oh. Lomba-lomba akhirnya begitu. Oke. Jadi denti ke warga tadi kayak, tangkap warga kayak? Setelah diamankan warga, pelaku kemudian diserahkan ke polisi. Ia kini merekam di sel tahanan Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi SAR pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup. Selama 7 hari operasi, petugas berhasil mengevakuasi seluruh korban yang tertimbun longsor. Sebanyak 25 orang meninggal. Operasi SAR banjir dan longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah telah berlangsung selama 7 hari sesuai prosedur penyelamatan. Seluruh korban longsor telah berhasil dievakuasi dan diidentifikasi oleh tim SAR gabungan sesuai laporan kehilangan yang masuk. Korban yang tercatat di Petung Kriono dinyatakan clear atau bersih. Sebanyak 25 orang yang dilaporkan hilang semuanya sudah ditemukan di areal longsor. Meski demikian, satu korban bernama Teguh Imanto yang hilang terseret arus sungai Welo saat melintas di atas jembatan dalam pemantauan petugas. Karena memang TKP-nya sudah kita yakini bahwa beliau, Saudara Teguh Imanto, tidak pernah mencapai lokasi longsor tersebut. Jadi fix, sudah kita clearkan bersama bahwa di lokasi ini 25 orang korban sudah ditemukan. Dan selanjutnya kami dari pihak Basarnas maupun tim SAR gabungan juga melaksanakan pemantauan dan koordinasi dengan potensi SAR unsur terkait sepanjang Sungai Welo hingga ke muara. Pemirsa, arus lalu lintas ke arah kawasan wisata Puncak Bogor pada momen libur Isra Miraj dan juga Imlek terus membludak hingga membuat petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Dan berikut laporan dari Hendry Aprila dari kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya pemirsa, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat mengingat di momen libur Isra Miraj dan juga Imlek 2025. Pantauan kami sejak tadi pagi sampai dengan malam hari, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat terpantau sempat terjadi kepadatan di pagi hari. Mengingat di pihak polisian juga sempat melakukan rekayasa lalu lintas seperti halnya ganjil genap yang diberlakukan pada pagi hari di pukul 6 sampai dengan pukul 8, kemudian melakukan rekayasa lalu lintas one way atau sistem satu arah yang diberlakukan dari arah Jakarta menuju
menuju ke puncak. Kemudian juga sistem satu arah kembali yang diberlakukan di sore hari sampai dengan malam hari ini dari arah puncak menuju ke Jakarta. Kemudian kalau pantauan kami sejak tadi pagi sampai dengan malam hari ini di Simpang Gadok Bogor Jawa Barat masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju ke puncak maupun dari kendaraan beroda 2 dari arah Tajur menuju ke puncak. Kemudian kalau informasi yang kami terima penuturan dari masyarakat sendiri yang menyampaikan memang puncak masih menjadi destinasi favorit untuk mengisi momen libur Isra Mi'raj dan juga Imlek 2025, mengingat puncak juga memiliki beragam macam wisata seperti halnya wisata kuliner, wisata alam, bahkan wisata anak dan juga wisata keluarga. Kemudian juga pihak kepolisian juga menyampaikan sejumlah himbauan yang disampaikan seperti halnya untuk para pengemudi tetap memastikan kondisi fisik secara baik dan tentunya juga memastikan kembali kondisi kendaraan secara prima dan memastikan juga saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan dan juga tetap berhati-hati dalam berkendara di momen libur Isra Mi'raj dan juga Imlek 2025. Dari Bogor, Jawa Barat, Henry Afrila dengan juru kamera Raga Firdaus dan Oki Mahendra, iNews melaporkan. Sementara itu, momen libur Isra Mi'raj dan juga Tahun Baru Imlek dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Seperti di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, banyak masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi kereta api untuk berlibur di kampung halaman. Berikut laporan Jen Cahyani dari Stasiun Pasar Senen. Pemirsa, libur panjang periode Isra Mi'raj dan Imlek tahun 2025 digunakan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Salah satunya menggunakan mode transportasi kereta api. Dibuktikan dengan adanya lonjakan penumpang di KAI Daob 1 Jakarta. Dan di Stasiun Pasar Senen sendiri pada hari Senin memberangkatkan 27.000 penumpang. Kalau diakumulasikan dari Daob 1 Jakarta sendiri, ini dari hari Jumat sudah memberangkatkan 140.000 penumpang. Ada 51.000 yang berangkat dari Stasiun Gambir dan ada 59.000 penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Sementara kalau tiket yang sudah terjual, ini ada 178.000 tiket dengan okupansi 79%. Ini artinya masih ada sekitar 20% tiket yang masih tersedia atau yang masih diperjualbelikan. Dari tiket yang tersedia tersebut, ini dari PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri memberangkatkan 411 keberangkatan kereta api. Sementara itu untuk angka tertinggi keberangkatan kereta api di Stasiun Pasar Senen sendiri masih dipegang pada hari Jumat ini dengan keberangkatan penumpang ada 38.000 kursi atau penumpang. Sementara nanti diprediksi 2 hari terakhir untuk periode libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, yakni tanggal 28 dan juga 29 ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik dari beberapa kota di Pulau Jawa menuju ke Jakarta, salah satunya Stasiun Pasar Senen, karena banyak sekali calon penumpang atau masyarakat yang memilih menggunakan mode transportasi kereta api karena nyaman, mulai dari pemesanan tiketnya yang sudah bisa dilakukan secara daring atau online, kemudian untuk gerbong keretanya juga yang sudah bersih dan juga nyaman. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Subang di Shah Alam, Selangor, Malaysia untuk menghadiri undangan resmi yang di Pertuan Agong Raja Malaysia. Presiden disambut dengan upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Subang di Shah Alam, Selangor, Malaysia sekitar pukul 6 waktu setempat dengan disambut sejumlah pejabat tinggi Malaysia dan pasukan jajar kehormatan. Ada pula Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Hussein, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia Rosi Verona, dan Atase Pertahanan KBRI Kuala Lumpur Brigjen TNI Winarno. Sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia. Presiden Prabowo memenuhi undangan Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Iskandar. Upacara penyambutan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara, diikuti dengan tembakan meriam tanda penghormatan sebanyak 21 kali. Kemudian Presiden memeriksa barisan pasukan jajar kehormatan.
Setelah upacara penyambutan, Prabowo beraudiensi dengan Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja dan dianugerahi Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati 1. Sultan Ibrahim juga menyelenggarakan jamuan kenegaraan bagi Prabowo dan delegasi. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia, sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara sejak pelantikan Sultan Ibrahim Iskandar sebagai Raja Malaysia. Dalam kunjungannya di Kuala Lumpur, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertukar pandangan mengenai kerjasama bilateral dan isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama di Twin Tower Petronas. Siapapun akan langsung tergiur melihat tampilan menu kuliner ingkung Jawa bumbu rempah ini. Ya, daging ayam utuh berbalut bumbu rempah dengan aroma yang khas ini sudah pasti menggoyang lidah. Untuk proses masaknya, mula-mula daging ayam Jawa utuh dibakar di atas api hingga aromanya keluar. Kemudian siapkan ragam bumbu rempah seperti kemiri, lengkuas, jahe, ketumbar, serai, daun jeruk, dan bumbu lainnya. Tumis bumbu rempah yang sudah dihaluskan bersama serai dan daun jeruk. Setelah harum, masukkan ayam bakar. Aduk-aduk dan diamkan selama 1 jam hingga bumbu meresap. Paduan ayam bakar dengan harumnya bumbu rempah membangkitkan rasa lapar seketika. Nah, hidangan ini ternyata menu favorit sebuah rumah makan di kaki Gunung Semeru, tepatnya di Desa Tambarejo, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Menikmati lezatnya ingkung Jawa bumbu rempah di tepi sawah yang sejuk tentu menambah selera makan. Rasanya itu lezat, rempahnya meresap sampai ke daging-dagingnya. Kemudian rasanya tuh enak pokoknya Mas. Yang kami sediakan, kemudian bumbu rempahnya yang pasti sangat meresap di ayam yang kami sediakan itu, kemudian empuk yang pasti itu, dan ini memang sangat menjadi favorit ya dari para tamu yang datang di Godong Gedang gitu. Kedai ini menawarkan 1 porsi ingkung Jawa bumbu rempah dengan harga Rp80.000 yang bisa dinikmati untuk 4 orang. Ingin menikmati sensasi kelezatan sajian ini, Anda pun bisa mencoba membuatnya di rumah sebagai menu makan siang Anda hari ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC University menggelar kuliah umum tentang Artificial Intelligence atau AI. Kuliah umum yang digelar di Aula MNC University menghadirkan CEO of Eden Sehat AI dan CEO of Templars AI Jonathan Natakusuma yang mengajak mahasiswa untuk melek terhadap dunia AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence menjadi sebuah hal yang tidak bisa terpisahkan dari dunia saat ini. Memberikan wawasan yang luas tentang IA, MNC University menggelar kuliah umum tentang Artificial Intelligence di Aula MNC University Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kuliah umum menghadirkan narasumber Jonathan Natakusuma selaku CEO of Eden Sehat IA dan CEO of Templars IA yang membagikan trik ampuh bagi mahasiswa yang berniat membangun bisnis berbasis Artificial Intelligence. Lebih ke arah karakter, resilience, ya kan, ketangguhan, pantang menyerah gitu ya, dan keinginan untuk belajar hal-hal yang baru. Jadi memang dari 3 hal itu salah satu yang saya juga setuju, apalagi open terhadap AI akan mendisrupsi khususnya untuk white collar workers atau pekerjaan profesional. Dengan adanya kegiatan kuliah umum, harapannya mahasiswa MNC University mampu menjadi pemimpin di era perkembangan IA.
Ya, tentunya salah satu yang kita sedang kembangkan, terutama di MNC University, adalah dengan pimpinan Pak Dendi, perubahan kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran di kuliah dengan dunia praktek, yaitu terutama peluang-peluang yang bisa kita sediakan lewat MNC Group sendiri. Kami sekarang sedang merancang model pembelajaran baru, kurikulum baru yang saya pikir akan sangat mensupport hal ini, yaitu salah satunya adalah kurikulum yang berbasis proyek. MNC University terus menggelar kuliah umum dengan menghadirkan para pakar untuk tema tertentu agar wawasan para mahasiswa untuk bisa bersaing di dunia artificial intelligence. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak lubang di Jalan Tol Cipali hingga membuat rusak banyak kendaraan viral di media sosial. Pihak pengelola segera melakukan perbaikan dan meminta maaf atas kerusakan jalan tersebut. Jalan bergelombang dan berlubang di sejumlah titik ruas tol Cipali, baik dari jalur Jakarta menuju Cirebon, begitupun sebaliknya, jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta, jadi sorotan. Viral di media sosial, kendaraan yang tengah melaju di tol Cipali dengan mengabadikan momen perjalanan, tiba-tiba saja alami pecah ban. Insiden tersebut terekam kamera pengendara. Bagi pengendara lain diimbau untuk lebih waspada jika ada rencana melewati ruas tol Cipali. Untuk diameter lubang berbeda-beda, mulai dari 10 cm hingga 1 meter, dengan kedalaman mencapai 10 cm. Bahayanya, kondisi tersebut berdampak buruk pada kendaraan dan kenyamanan bagi pengendara. Tak sedikit kendaraan rusak akibat lubang dan jalan yang rusak di tol Cipali yang viral di media sosial baru-baru ini. Pihak pengelola menyampaikan minta maaf atas insiden yang terjadi dan curah hujan serta mobilitas yang tinggi menjadi salah satu faktor penyebab jalan rusak. Saat ini jalan tol Cipali banyak yang berlubang sama bergelombang. Jadi kalau untuk mobil yang lagi kecepatannya penuh, itu bisa jadi membahayakan sih untuk pengendara sendiri. Terkait dengan lubang di tol Cipali, kami dari Astra Infrastruktur Cikopo Palimanan menyampaikan permohonan maaf kami atas gangguan tersebut. Tim operasional kami juga telah melakukan beberapa langkah perbaikan, di mana tingginya arus lalu lintas dan juga tingginya curah hujan menjadi pertimbangan bagi kami. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketidaknyamanan yang terjadi, pihak pengelola menyampaikan silakan menghubungi pihak terkait untuk mengklaim bagi para pengendara yang alami kerusakan yang disebabkan melintas di tol Cipali. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Sukabumi, Jawa Barat menabung hingga 8 tahun dalam sebuah drum berupa uang koin pecahan 500 dan juga Rp1.000. Ya, setelah dihitung, uang hasil tabungan tersebut mencapai 70 juta rupiah. Sodikin, 34 tahun bersama istrinya, Lucy, 30 tahun, warga Kampung Simpang Sari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membongkar sebuah drum, tepatnya menabung uang koin pecahan Rp1.000 dan Rp500. Sadikin menabung uang koin sejak tahun 2016 atau sekitar 8 tahun lalu. Sadikin memutuskan membongkar celengan drum untuk tambahan modal usaha bengkel motor dan keperluan keluarganya. Untuk menghitung uang koin, Sadikin dibantu 8 orang saudaranya, mulai dari pagi hingga sore hari. Setelah dihitung, hasil uang koin yang terkumpul adalah sebanyak 70 juta rupiah. Sadikin yang berprofesi sebagai mekanik sepeda motor mulai menabung uang koin dalam drum saat bengkelnya sepi pelanggan. Awalnya menabung uang recehan sebesar Rp10.000 dan terus diisi hingga drum tersebut penuh. Kalau nggak salah akhir 2016 lah, 8 tahun yang lalu. Kalau saya pertama ngisi itu pertama dibuat 10.000 kalau nggak salah. 10.000 saya punya uang koin itu. 10.000. Itu di dalam tabungan ataupun di dalam celengan tersebut itu semuanya koin semua, Pak? Koin. Soalnya kan kalau ditambahin sama saya misalkan pakai uang kertas pasti hancur. Rencananya uang koin yang terkumpul itu akan ditukar ke bank terdekat dan akan digunakan untuk mengembangkan usaha yang digelutinya.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Live terus menunjukkan kinerja positifnya, salah satunya dengan mendukung program literasi keuangan platform investasi emas digital Treasury. Dalam kerjasama ini, MNC Live mendukung program Treasury Hunt, yaitu berburu angpau emas yang akan menjadi sarana investasi yang memberikan manfaat finansial bagi pengguna. PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui anak usahanya MNC Live perluas akses perlindungan melalui program Treasury Hunt berburu angpau emas yang diselenggarakan bersama Treasury. Program ini memberikan penawaran berburu hadiah dengan manfaat investasi emas digital yang aman serta proteksi asuransi dari MNC Live. Berburu angpau emas juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat pentingnya investasi dan perencanaan. Agar kita bisa investasi emas dengan cara yang lebih menyenangkan, terutama buat kalian para Gen Z dan juga millennials untuk jangka panjang untuk melindungi masa depan kita. Dan ini erat kaitannya dengan kerjasama kita dengan MNC Life, di mana kita ada banding dengan paket asuransi. Dan tentunya kita bisa melindungi masa depan kita dengan cara yang menyenangkan. Melalui aplikasi Treasury, masyarakat dibantu memiliki emas fisik secara digital dan menambah saldo emas untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Sebagai bagian dari literasi keuangan, kami mendukung Treasury dalam program terbarunya Treasury Hunt. Kami memberikan perlindungan asuransi untuk transaksi dan pengiriman emas. Program yang berlangsung dari 22 Januari hingga 2 Februari 2025 ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memahami pentingnya memandukan investasi dan proteksi untuk perencanaan masa depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Ais pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama rekan Aulina Iyasya. Saya Kevin Pakan. Dan saya Anita Dewi Nurdiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.